Ya, apa benar daerah Sarawak dan Sabah ingin memisahkan diri dari Malaysia? Malaysia gitu kan, urusan politik negara kita aja Indonesia masih kacau balau Di negara bagian Sarawak dan negara bagian Sabah mendesak keluari Federasi Malaysia. Hal itu dikemukakan Peter John Jaban. Halo, hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat dan selalu berpikiran positif. Oke, video kali ini Sari mau membahas pasal sesuatu yang ada di kolom komentar ya, yang menanyakan seperti ini. 2 hari yang lalu, ada yang berkomentar seperti ini. Saudari, betul ke negara G20? Indonesia ya mengatakan Sabah dan Sarawak akan menyertai negara berkenaan. Bagaimana pendapat Anda dan rakyat Sabah Sarawak tentang kenyataan ini? Oke, lepas ada juga yang berkomentar di bawahnya ya, kemungkinan adalah salah satu orang Sabah ataupun Sarawak. Jawab seperti ini, rasanya mereka dah banyak sangat tengok cerita dongeng. Oke, sampai tak tahu beza mana betul mana tak. Kebanyakan dengar tengok-tengok berita hoax ya yang dari sana itu. Sabah Sarawak tak pernah identik terdetik nak masuk negara G20 tuh. Sebaliknya Sabah dan Sarawak tumpang sedih dengan nasib saudara kami, terutama di sempadan negara kita dengan negara G20 itu. Oke teman-teman, sebenarnya isu ini sudah beberapa bulan yang lalu ya. Sari ada juga terlihat ada beberapa video lah ya, itu yang muncul di Beranda Sari tentang hoax daripada sana ya, daripada seberang lah ya kita cakap, ataupun G20 tadi katanya. Oke, yang tajuknya itu macam inilah kira-kira. Misalkan Malaysia, Sarawak ataupun Sabah resmi bergabung dengan Indonesia. Wow, hebat kali macam itu ya. Tapi pun tak tahu kenapa semakin menjamur saja video-video hoax seperti ini. Ada yang macam itulah, menjakut berkaitan dengan politik Malaysia lah. Ada yang tentang bahasa lah ya, fitnah zaman sekarang ya, hoax. Jadi mengakibatkan orang-orang itu termakan, yang orang-orang yang tak tahu apa-apa termakan dengan berita-berita hoax seperti itu ya. Sebenarnya di TikTok Sari, di komentar-komentar itu juga ramai orang yang termakan dengan berita-berita seperti itu ya teman-teman. Banyak yang berkomentar tentang Sabah Sarawak itu dipinggirkan lah, ingin keluar daripada Malaysia, ingin join ke Indonesia. Wah, ada lagi tentang hutang. Inilah ya orang-orang yang termakan sudah dengan berita-berita seperti itu ya. Oke teman-teman, jadi kita kena pandai-pandai lah ya sebagai penonton, viewer di media sosial ini ya. Kita harus menelaah mana berita yang boleh kita saring, mana berita betul dan mana berita yang tak betul. Tapi kebanyakan yang Sari lihat ya daripada video hoax itu ya, komentar-komentarnya macam tak tahu semua ya, macam mengiyakan dengan adanya video itu. Nah itu ya teman-teman, kena dipilih-pilih juga ya berita-berita yang boleh kita tonton dan yang tidak kita tonton ya. Kita tengok dulu salah satu komentar ya yang sudah termakan dengan berita hoax ini. Salah satu video orang Indonesia yang tinggal di Malaysia. Dia pun merasa terkejut, tak tahu ada berita seperti itu. Tiba-tiba ada satu orang yang berkomentar macam itu. Oke, tengok video ini sebelum kita lanjut ke videonya. Buat kalian yang baru saja tengok video Sari, baru bergabung ke channel ini, jangan lupa untuk support Sari dengan cara klik tombol subscribe-nya dan juga tekan bell-nya dekat sebelah tuh, supaya kalau Sari ada update video terbaru kalian langsung dapat notifikasinya ya. Oke, mari kita tengok videonya sama-sama ya. Cum. Oke, di sini ada yang berkomentar ya, Bang, mau tanya, apa benar daerah Sarawak dan Sabah ingin memisahkan diri dari Malaysia? Oke, bagaimana jawabannya Bang ini ya? Ini pertanyaan apa lagi nih, astaga. Bang, mau tanya, apa benar daerah Sarawak dan Sabah ingin memisahkan diri dari Malaysia? Dari bola
ke lagu, terus ke bahasa, sekarang ke masalah politik sampai diplomatik. Anjir, astaga, lo ini kenapa gitu, ada apa? Ya gue nggak tahu gitu, urusan politik Malaysia gitu kan, urusan politik negara kita aja Indonesia masih kacau balau, pusing gue Kacau ngeliatin, balau ya. apalagi urusan politik negara orang. Kalau mau nanya itu yang wajar-wajar aja gitu. Contoh, bang, di Malaysia ada banjir gak? Ada tukang parkir gak? Ada macet gak? Gitu kayak Jakarta. Nah itu kalau mau nanya, nanti gue jawab, gue detailkan. Ini mah nanya masalah politik, masalah Sabah, Sarawak. Nggak sekalian aja lu tanyain semua tuh tentang Johor gitu. Kenapa Johor bisa masuk Malaysia gitu. Tanyain aja semua. Oke teman-teman, nah ini juga yang Sari agak pelik ya. Kenapa orang-orang Indonesia itu ikut campur dengan politik Malaysia, sedangkan Sari lihat orang-orang Malaysia tak pernah pun mengacau ataupun sibuk tentang politik yang ada di Indonesia sana ya. Dengan berita-berita seperti ini, kalau kalian tengok video-video hoax itu ya, Sari kadang kepo juga, Sari tengok itu ya. Wah, tentang Australia, tentang mana-mana negara ya dibuat-buat berita oleh konten kreator hoax macam itu yang dari Indonesia sana ya, sampai politik Malaysia pun kena ungkit juga. Bukan hanya konten kreator saja ya, orang-orang Indonesia pun macam itu. Sari lihat ikut macam bersangkut paut dengan kepo dengan politik negara luar, sedangkan politik di negara sendiri pun seperti kata abang itu tadi masih kacau balau kan. Tanggapan Sari mengenai tadi berita Sabah ataupun Sarawak itu ingin memisahkan diri daripada Malaysia dan ingin menjoin dengan Indonesia. Nah, ini agak sedikit tak masuk akal ya. Sari rasa orang Sarawak dan Sabah itu tak mau lah ya pisah daripada Malaysia, apalagi join dengan Indonesia. Nah, sedangkan di Malaysia saja sudah enak ya tinggal di sini, dan sedangkan juga orang Indonesia pun mau datang ke Malaysia. Tak mungkin lah ya, apalagi join ke Indonesia ya. Yang kita tahu juga, apalagi di daerah perbatasan sana ya, kesenjangan sosialnya tuh walaupun dekat perbatasan, dekat-dekat macam itu ya, Kalimantan dan juga Malaysia di area Sabah dan Sarawak itu kesenjangan sosialnya itu pun berbeza ya. Bahkan orang yang di perbatasan dekat Kalimantan sana, Indonesia sana, dikatakan sangat kekurangan. Bahkan mereka yang di sebelah Kalimantan, Indonesia sana juga menjual hasil bumi mereka itu ke Malaysia. Ramai juga orang-orang yang tinggal di perbatasan sana mencari rezekinya ya ke Malaysia. Tak mungkin lah ya kan, sudah enak-enak di Sabah dan Sarawak mau pula ke Indonesia ya kan teman-teman. Bahkan Sari ada terjumpa satu videonya ya, itu tentang mereka lebih memilih IC Malaysia daripada KTP Indonesia ya. Nanti Sari akan kasih tengok videonya, kita tengok dan reaksikan sama-sama ya teman-teman. Ini Sari juga mau bertanya dengan teman-teman Sabah dan Sarawak ya. Oke, bagaimana tanggapan kalian terhadap ini? Apakah kalian mau lepas dari Malaysia pindah ke Indonesia? Boleh kasih tanggapan kalian, jawaban kalian dekat bawah ya. Sari pun tak pernah dengar isu ini di dalam Malaysia ya, kecuali daripada video hoax yang ada dari Indonesia sana ya. Tapi kalau video Bupati Meranti ingin bergabung ke Malaysia, nah itu baru betul kan, kalian ada tengok videonya ya kan. Nah itulah baru betul kan. Kalau ini tak betul, ini hoax ini ya, karena tak ada sendiri kita dengar isu ini di dalam negara Malaysia ya kan, kecuali ya berita-berita hoax macam inilah yang menyebar luaskan ya teman-teman. Akan bacakan beberapa komentar ya di dalam video ini. Ramai rakyat Sabah ya, ramai rakyat Sarawak yang berkomentar. Oke, ini ya ada yang berkomentar, kami mana mau berpisah sama Malaysia. Oke, tak mau ya. Yalah rugilah ya kan kalau keluar dari Malaysia. Sudah di Malaysia ini sangat
enak hidup ya. Oke. Kami cuma mau perjanjian ME63. Ini apa ya teman-teman? ME63 ini dilaksanakan dengan lebih telus. Alhamdulillah, pengurusan gas sudah dikembalikan kepada Sabah. Oke, nah ini juga Sari pernah dengar beritanya kalau yang ini ya, yang gas itu sudah dikembalikan ke Sabah. Nah, kalau ini beritanya betul kan? Sabah Sarawak tidak pernah ingin keluar dari Malaysia. Bukan seperti Kepulauan Meranti. Oke, ya yang tadi ya, ada videonya itu ya, Bapak Bupati ya kalau tak silap. Jadi kalau daerah miskin ada minyak, Bapak Ibu ambil, uangnya entah dibawa kemana. Bapak tak mau ngurus kami nih, pusat tidak mau mengurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah. Kan saya ngomong. Itu baru Aceh, Natuna, dan sebagainya. Oke teman-teman, nah seperti itu ya. Dan Sari mau ingatkan lagi juga, jangan kita mau terperdaya dengan berita-berita hoax seperti ini. Tapi itu ya susah ya, kalau yang mendengar dan yang membaca berita seperti ini orang-orang yang kurang ilmunya ya. Jadi apa yang diberitakan, wah ditelan mentah-mentah. Oke, apa yang dikatakan? Oh, itulah itu macam itu. Nah, apalagi netizen-netizen di Indonesia ini suka boleh terpancing ya dengan berita-berita seperti itu. Dengan adanya daripada video itu, komentar-komentarnya Sari lihat ya. Wah, semua mengecam Malaysia ya. Tadi kita cakap pasal dekat perbatasan sana ya. Bahkan orang-orang yang dekat perbatasan sana, Kalimantan, Indonesia sana, itu bahkan mereka itu yang mau lebih memilih IC Malaysia, itu identitas penduduk itu daripada KTP. Nah, seperti apa videonya? Kita tengok video ini sama-sama ya. Nanti kita akan bahas. Nah, tajuk video ini adalah alasan warga perbatasan lebih memilih IC daripada KTP. Nah, kita tengok ya teman-teman. Sejumlah alasan menjadi latar belakang mengapa banyak warga Indonesia memilih memiliki kartu tanda penduduk Malaysia. Lagi banyak yang memilih IC. Kami tidak punya identitas di sini, maka dari situ kami lari mengambil identitas yang ada di sana. Kita sangat sulit untuk mengurusnya. Kalau kita mengurus ini, pasti minta ini, pasti minta persyaratan yang lain. Sementara di sana, kalau kita ada permintaan ini, mereka memberi pertimbangan ataupun memberi surat keterangan apa yang surat persyaratan itu yang tidak ada. Susah ya untuk mendapat kalau di Indonesia. Desa Labang, Kecamatan Lumbis Ogong, Selamat Juni juga mengaku memiliki identitas ganda. Boleh ya? Tanya untuk memiliki identitas negeri jiran dilakukan demi mendapatkan pekerjaan. Oke teman-teman, nah seperti di dalam video tadi katanya ada identitas ganda. So ada 2 kewarganegaraan, Malaysia dan juga Indonesia. Wah, ini boleh ke macam tu? Setahu Sari lah ya, itu tak boleh. Kalau kau mau macam jadi warga negara Malaysia, itu harus kau lepaskan kewarganegaraan kamu yang sebelumnya. Nah, oke, bagaimana case seperti ini ya? Kita tengok ya. Kami mempunyai IC, memang betul. Kami ada semua di sini, tapi untuk hidup kami. Nah, sebenarnya begini, bukan kami buat IC juga di Malaysia untuk apa. Tapi masalahnya begini, pekerjaan di sini tidak ada. Ada pekerjaan. Sudah mendapatkan pekerjaan, dengan memiliki IC atau KTP Malaysia, seseorang juga mendapatkan berbagai kemudahan lainnya. Di antaranya dalam bidang pelayanan kesehatan. Semua ya. Hal itu dinilai sangat menguntungkan karena fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Lumbis Ogong sangat terbatas. Selama memiliki IC ini, apa saja fasilitas yang didapat dari Malaysia? Yang pertama itu bantuan dari lansia. Kedua, bantuan dari orang yang tidak mampu. Yang ketiga itu bantuan dari orang yang cacat. Macam dan juga bantuan beasiswa warga dari anak negara sekolah. ya. Tak sedikit dari masyarakat Lumbis Ogong yang sebenarnya ingin memiliki KTP Indonesia. Namun pengurusan KTP hanya bisa dilakukan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berada di ibu kota Kabupaten Nunukan. Jarak yang sangat jauh jika harus ditempuh dari Lumbis Ogong. Selain berganti-ganti kendaraan, biaya yang harus dikeluarkan untuk ongkos saja tak kurang dari 10 juta rupiah. Wow, baik. Salah seorang kepala desa di Lumbis Ogong mengaku tak berdaya untuk melarang warganya memiliki identitas Malaysia. Oke.
teman-teman, tadi tuh yang seperti yang Sari katakan, ada identitas ganda. Nah, kenapa boleh macam itu ya? Tadi ya banyak keuntungan kalau menjadi warga negara Malaysia ya. Oke, tadi yang didapatkannya serupa macam yang Sari lihat yang didapatkan oleh warga negara Malaysia yang ada di sini ya. Macam bantuan untuk lansia, untuk beasiswa, untuk sekolah ya. Bantuan-bantuan macam warga negara lah ya, macam kan di Indonesia mereka tak mendapatkan itu ya. Bahkan untuk pengurusan KTP, pembuatan KTP saja itu jauh ya dan mahal biayanya sampai 10 juta ya tadi katanya karena jaraknya itu sangat jauh. Oke, dan juga ya seperti yang kita tahu bukan hanya di daerah perbatasan saja susah mencari pekerjaan ya, bahkan ramai-ramai orang itu datang ke Malaysia untuk bekerja ya, apalagi di daerah perbatasan tadi katanya. Jadi kalau mereka menggunakan IC Malaysia, mereka mungkin lebih senang mendapatkan pekerjaan. Tapi kenapa ya dikasih ya ada IC 2, ada kewarganegaraan 2 maksudnya Indonesia dan Malaysia. Sedangkan kalau untuk bekerja saja boleh juga mendapatkan permit ya, permit kerja ya ataupun visa macam itu tanpa mendapatkan kewarganegaraan. Oke, nah teman-teman, bagaimana pendapat kalian mengenai hal itu ya? Boleh kasih tahu di ruang komen dekat bawah ya. Itu kenapa ya? Tak mungkin lah ya Sabah dan Sarawak itu keluar dari Malaysia. Sedangkan di Malaysia ini hidup itu sudah enak ya, apalagi kalau untuk bantuan-bantuan daripada kerajaan ya. Sehari pun terkejut dengan banyaknya bantuan kerajaan ya yang diberikan untuk rakyat Malaysia ya teman-teman. Baru-baru ini Sehari ada lihat lagi ya tentang bantuan kerajaan untuk orang yang kurang mampu itu di kedai mama macam itu. Apa namanya, rahmat ya, rahmat ke Rahman macam itu ya. Set nasi RM5 sampai RM4 ya teman-teman. Nah itu juga inisiatif oleh kerajaan Malaysia. Ada banyak bantuan lagi lah ya, bantuan untuk anak-anak sekolah ya, sangat bertuah ya Sari boleh katakan menjadi orang-orang Malaysia, rakyat Malaysia. Jadi tak mungkin lah ya itu orang Sabah dan Sarawak itu mau keluar lagi join dengan Indonesia kan, sedangkan orang Indonesia pun ramai juga sebenarnya yang mau menjadi warga negara Malaysia. Tapi tak boleh kan, tak boleh ya teman-teman, tak boleh suka-suka hati apply ke warganegaraan Malaysia ya, itu sangat-sangat susah ya. Tapi Sari agak pelik dengan yang tadi, boleh ya macam itu. Gimana menurut kalian teman-teman? Oke, nah macam itu ya. Sekali lagi Sari mau mengatakan jangan kita mau mudah terperdaya dengan berita-berita yang belum tentu benar ya. Itu berita-berita hoax itu tak tahu ya kenapa masih ada saja ya, tiap-tiap hari mereka upload video ya, tak tahu apa tujuannya. Tentang politik lah masuk, politik Malaysia pun masuk ya, bahasa negara orang, sampai ya teman-teman judul dan thumbnail itu sangat-sangat mengerikan ya kalau kita baca, tapi di dalamnya itu ya biasa saja. Oke, jadi gitu ya, saring-saring lah informasi daripada media sosial ini. Oke teman-teman, ya video kali ini itulah pengalaman Sari dan pandangan Sari mengenai hal tersebut. Dan juga untuk orang-orang Malaysia, terkhususnya juga orang Sabah dan Sarawak ya. Ini mengenai kalian, bagaimana pandangan kalian terhadap itu? Oke, thank you. See you on my next video. Bye, Misari.